Beberapa pemain top Eropa memutuskan untuk bermain di Saudi Pro League atau SPL. Setelah Cristiano Ronaldo bergabung dengan Al Nassr pada Januari 2023 lalu, giliran Karim Benzema dan N'Golo Kanté yang bergabung dengan Al Ittihad. Pemain lain seperti Hakim Ziyech, Ruben Neves, Edouard Mendy, dan Thomas Partey, diisukan akan segera menyusul. Apa yang membuat SPL kini begitu menarik perhatian? Saksikan selengkapnya di video kali ini. Selamat datang di Fourmarch Channel, rumah bagi pencinta sepak bola sejati. Temukan berita terbaru di dunia sepak bola dalam dan luar negeri. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share Fourmarch Channel, agar Anda tidak ketinggalan informasi terbaru dari dunia sepak bola saat ini dan pastikan semangat sepak bola dalam setiap berita. Arab Saudi menjadi satu-satunya tim nasional yang berhasil mengalahkan Argentina di Piala Dunia 2022. Di partai pembukaan grup C, Salem Al-Dawsari dan kawan-kawan berhasil mengalahkan timnas berjuluk La Albiceleste itu dengan skor 2-1. Pemain-pemain yang dibawa Hervé Renard waktu itu semuanya bermain di Saudi Pro League. SPL menjadi salah satu liga terbaik di Asia. Salah satu klub peserta SPL, Al Hilal, menjadi salah satu raksasa Liga Champions Asia dengan meraih gelar juara terbanyak, yakni 4 kali. Akhir-akhir ini, SPL menjadi perbincangan menarik dalam lanskap sepak bola dunia karena kebijakan bursa transfer pemain. Nama-nama yang diisukan merumput di Arab Saudi masih bisa diperpanjang. Dengan sumber dana yang melimpah, klub-klub SPL kini memiliki daya tawar yang menarik bagi pemain yang sudah tidak lagi berada di masa keemasannya atau ingin mendapat gaji yang lebih besar untuk melanjutkan karir. Di sisi lain, lembaga kerajaan yang kini turun langsung untuk mengelola beberapa klub membuat keuangan klub tampak tak terbatas. Pada 5 Juni 2023 lalu, Public Investment Fund, PIF memutuskan untuk mengelola 75% kepemilikan 4 klub, yakni Al Ittihad, Al Ahli, Al Nassr, dan Al Hilal, sementara 25% sisanya akan dikelola oleh organisasi nirlaba. PIF merupakan yayasan yang langsung berada di bawah tangan Raja Mohammed bin Salman Al Saud. Mereka jugalah yang mengakuisisi Newcastle United pada Oktober 2021. 4 klub tersebut merupakan klub raksasa di persepakbolaan Arab Saudi, sekaligus klub yang paling sering dan banyak menyumbangkan pemain untuk timnas Arab. Tujuan pengambil alihan 4 klub itu adalah untuk menciptakan investasi yang menarik, meningkatkan pengelolaan klub lebih profesional, dan meningkatkan daya saing melalui pembangunan infrastruktur. Di samping itu, 4 klub lain yang tidak bermain di SPL akan dikelola oleh lembaga-lembaga negara. Perusahaan minyak dan gas Aramco kini menguasai Al-Qadsiya. Lembaga pariwisata Diriyah Gate Development Authority memegang Al Diriyah Club. Lembaga arkeologi dan sejarah Royal Commission for Al-Ula Governorate membawahi Al-Ula Club. Sementara NEOM, Smart City yang berada di Provinsi Tabuk dan dibangun dengan menjalin kerjasama dengan Aramco, kini mengelola Al-Sukor FC. Dengan sokongan dana dari kerajaan, ambisi untuk mendatangkan pemain-pemain bintang dunia pun tak terhindarkan. Kedatangan Ronaldo langsung berdampak pada popularitas SPL. Menteri Olahraga Arab Saudi Abdulaziz bin Turki Al Faisal mengatakan bahwa kedatangan Ronaldo membuat SPL disiarkan di 137 channel di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, pertandingan Al Nassr musim lalu ditayangkan oleh MNC Group. Tidak memungkiri alasan MNC Group menyiarkan pertandingan Al Nassr adalah karena daya tarik Ronaldo. Dalam rilisnya, MNC Group pun menekankan kepada fans Ronaldo agar bisa menonton aksinya di Al Nassr hanya melalui salurannya. Ronaldo memang tidak mencetak gol atau assist di 2 pertandingannya bersama Al Nassr. Namun, di 2 pertandingan selanjutnya, Ronaldo berhasil mencetak 5 gol termasuk 4 gol ke gawang Al-Wehda 10 Februari 2023. Penampilannya itu pun mengundang decak kagum. Abdulaziz bin Turki Al Faisal pun memuji Ronaldo dan mengatakan tim-tim SPL berada dalam posisi yang baik untuk menunjukkan permainan yang bagus. Saya pikir ini adalah liga yang kuat, ini bukan liga yang mudah untuk dimainkan, dan Anda telah melihat beberapa pertandingan Ronaldo melawan tim lain dan tim berada dalam posisi yang baik untuk menunjukkan sepak bola yang sangat bagus, kata Abdulaziz dilansir dari The Athletic. Salah satu hal yang mampu ditawarkan SPL untuk pemain-pemain bintang adalah gaji yang besar.
Ronaldo, misalnya, menerima gaji sebesar 177 juta pound per tahun atau sekitar 3,5 juta pound per minggu atau sekitar 57 miliar per minggu. Benzema menerima gaji lebih dari 100 juta pound per tahun di Al-Ittihad, belum lagi ditambah kesepakatan bahwa ia akan menjadi ambasador Arab Saudi dalam proses bidding tuan rumah Piala Dunia 2030. Sebagai perbandingan, Ronaldo menerima gaji sekitar 385.000 pound per pekan di Manchester United dan Benzema menerima sekitar 278.000 pound per pekan di Real Madrid. Gaji yang didapat kedua pemain tersebut di Arab Saudi jelas lebih besar. Tidak seperti di Eropa yang menetapkan peraturan financial fair play, klub-klub SPL bebas menggelontorkan dana berapapun yang mereka mampu untuk mendatangkan pemain dan membayar gaji mereka. Gaji yang besar ini disinyalir menjadi salah satu sebab mengapa pemain Arab Saudi betah bermain di SPL. Selalu ada pertarungan atau persaingan untuk mendapatkan pemain terbaik Arab Saudi, terutama ketika kontrak mereka habis, sehingga mereka mendapat tawaran yang sangat-sangat tinggi, ujar Presiden Federasi Sepak Bola Arab Saudi Yasser Al-Misehal dilansir dari Iris Examiner. Bahkan, Hervé Renard bergurau tentang tingginya gaji para pemain SPL. Dengan apa yang mereka dapatkan di sini, mungkin mereka harus bermain untuk Manchester City, kata Renard dilansir dari Iris Examiner. Dengan gelontoran dana yang melimpah, tidak ada ambisi lain bagi SPL untuk meningkatkan kualitas. Abdulaziz bin Turki Al-Faisal mengatakan bahwa ia ingin membuat SPL masuk ke dalam 10 besar liga terbaik di dunia serta meningkatkan pendapatan sebesar 2,1 miliar dolar yang didapat melalui investasi. Targetnya, pada 2030, pendapatan SPL bisa berada di angka 480 juta dolar. Pada Januari 2023 lalu, lembaga Sport Intelligence 21st Group menempatkan SPL di peringkat 58 dalam daftar kualitas liga terbaik di dunia. Keyakinan bahwa SPL menjadi liga papan atas dunia juga disampaikan oleh Ronaldo. Penyerang asal Portugal ini yakin SPL akan berkembang pesat. Selangkah demi selangkah, saya yakin SPL bisa menjadi 5 besar liga terbaik di dunia, tapi mereka butuh waktu, membutuhkan pemain berkelas, dan mereka butuh infrastruktur. Tapi saya yakin negara ini punya potensi yang sangat besar. Mereka mempunyai rakyat yang luar biasa dan liganya akan berkembang, kata Ronaldo dilansir dari Al Jazeera. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas liga, SAF memutuskan untuk menambah jumlah peserta SPL musim depan menjadi 18 tim dari sebelumnya yang hanya diikuti 16 tim. Ini adalah dorongan untuk meningkatkan sisi kompetitif antar klub, yang akan membantu untuk memproduksi talenta lebih banyak, dan tim nasional pun akan merasakan dampaknya pula, ujar Presiden SAF, Al-Misehal, dilansir dari Arab News. Sampai di sini perjumpaan kita di edisi kali ini, semoga dapat menambah referensi informasi sepak bola Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share For March Channel. Sampai jumpa.